Pendiri Khilafatul Muslimin Hasan Baraja disebut terlibat 2 kejahatan terorisme. Abdul Qadir Hasan Baraja itu sendiri pernah ditahan selama 3 tahun dalam kasus teror Warman, ya, tahun 79-an. Kemudian yang kedua pernah ditahan selama 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun Borobudur, Jawa Tengah, tahun 85. Kemudian yang bersangkutan juga sebagai pendiri, salah satu pendiri bersama Abu Bakar Ba'asyir maupun Abdullah Sungkar mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo atau Sukoharjo. Kemudian yang bersangkutan juga pernah ditahan dalam kasus protokol kesehatan. Jadi harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, dan ini terkait dengan genealogi NII. Karena Abdul Qadir Hasan Baraja ini ya, sebagai khalifahnya pernah memberikan pernyataan yang sangat kontroversi mengenai demokrasi. Udah jelas sekali, kelompok-kelompok kemudian yang mengatasnamakan berjubah agama tetapi ingin menegakkan khilafah, ternyata semuanya itu kelompok yang nggak jelas. Mulai dari HTI, kemudian Khilafatul Muslimin, nggak jelas semua. Apalagi saya yakin mereka-mereka itu akan nyasarnya ke kalangan muda yang awam agama. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah gerombolan-gerombolan ini terus memprovokasi kita untuk membentur-benturkan sistem kenegaraan kita yang sudah matang ini dengan sistem yang sudah kuno, yang sudah ambruk 100 tahun lalu. Publik tengah dihebohkan dengan kampanye khilafah lewat aksi konvoi motor yang dilakukan oleh para pengikut Khilafatul Muslimin. Diketahui pendiri organisasi itu yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Terkait hal itu, salah seorang netizen pun yakni pengguna Twitter Putra Puncak 13 membagikan sebuah video terkait rekam jejak sang pendiri Khilafatul Muslimin tersebut, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dilihat dari video itu, Selasa 31 Mei, terdengar suara seorang narator awalnya menyebut masyarakat Brebes dibuat cemas dengan munculnya konvoi motor keliling kota dari pengikut Khilafatul Muslimin. Sang narator pun membeberkan bahwa pendiri Khilafatul Muslimin tersebut yakni Abdul Qadir Hasan Baraja punya sejarah yang dekat dengan Islam radikal. Menurutnya, Hasan Baraja pernah ditangkap aparat lantaran terlibat dalam 2 kejahatan terorisme. Yang pertama, kata sang narator, Hasan pernah ditahan pada Januari 1979 terkait dengan aksi teror Warman. Selain itu, menurut narator, video tersebut pemimpin Khilafatul Muslimin itu juga pernah ditahan lantaran terlibat aksi pengeboman Candi Borobudur. Lebih lanjut, dia pun juga menyebut Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin pada tahun 1997 sebagai organisasi yang bertujuan melanjutkan perjuangan penegakan Khalifah, yaitu khilafah di NKRI. Selain sebagai pendiri Khilafatul Muslimin, narator dalam video tersebut juga menyebut Hasan Baraja punya andil dalam pendirian Majelis Mujahidin Indonesia. Pengacara Habib Rizik Syihab turut menanggapi konvoi kelompok Khilafatul Muslimin di Cakung yang dikait-kaitkan dengan jaringan teroris. Menurutnya, kelompok Khilafatul Muslimin yang dikait-kaitkan dengan jaringan teroris tersebut itu bukanlah isu baru, melainkan hal itu merupakan proyek besar. Aziz Yanuar juga menilai kelompok Khilafatul Muslimin itu sengaja dimunculkan dan diramaikan tak lain melainkan bentuk kerjasama pihak tertentu. Tujuannya, kata Aziz, tak lain untuk mendatangkan cuan yang banyak. Aziz Yanuar juga menduga kelompok Khilafatul Muslimin sengaja dijebak untuk dikambing hitamkan oleh pihak pemegang proyek besar itu. Sebab proyek terorisme di Indonesia ini bukanlah menjadi rahasia lagi di kalangan umat Islam. Pemahaman terhadap aliran atau paham yang dilarang pemerintah seperti tentang khilafah seharusnya disosialisasikan kembali. Hal ini dikatakan oleh Presidium Nasional Halaqah BEM Pesantren se-Indonesia, Muhammad Nakib Abdullah atau yang akrab disapa Gus Nakib. Gus Nakib juga mengungkapkan hal ini karena merespon beredarnya video pengibaran bendera khilafah oleh sekelompok pengendara sepeda motor di Cawang, Jakarta Timur dan juga menjadi viral. Gus Nakib juga menjelaskan dengan fenomena yang terjadi ini, masyarakat di Indonesia juga perlu memperkuat pemahaman Islam dan juga nasionalisme agar menjadi benteng kokoh dalam menghadapi ancaman radikalisme dalam bentuk apapun. Karena maraknya penyalahgunaan peraturan yang tidak tepat pada tempatnya, ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan dan jelas mencederai Pancasila dan juga UUD 45 dengan tegas khilafah harus dihapuskan. Di mana sebelumnya, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan ikut menyelidiki konvoi motor khilafah yang membawa atribut dari poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur. Video konvoi motor ini viral di media sosial.
Sementara itu, Polda Metro Jaya juga akan memburu pengemudi motor yang akan melakukan konvoi dengan membawa atribut khilafah, sebab tindakan itu dinilai tak dibenarkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan dalam perundang-undangan bahwa bangsa Indonesia bukan berdasarkan khilafah. Kekinian, kata Zulpan, pihaknya tengah mengidentifikasi kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Setelah teridentifikasi selanjutnya, penyidik akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan. Sebelumnya viral di media sosial, video itu diunggah salah satunya oleh akun Twitter @miduk17. Dalam keterangannya disebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei kemarin. Dalam video tersebut terlihat peserta konvoi membawa bendera khilafah. Selain itu mereka juga membawa poster bertuliskan Sambut Kebangkitan Islamiyah dan juga Jadilah Pelopor Penegak Khilafah ala Minhaji Nubuah. Video aksi konvoi pemotor membawa atribut khilafah itu viral diunggah oleh akun Twitter Miduk17. Dalam keterangan pada akun itu, aksi konvoi dilakukan di Jakarta Timur, tepatnya di Cawang pada Minggu. Lalu dalam video tersebut juga terlihat peserta konvoi membawa bendera khilafah. Selain itu mereka juga membawa poster bertuliskan Sambut Kebangkitan Islamiyah dan Jadilah Pelopor Penegak Khilafah ala Minhajin Nubuah. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa tidak berkomentar banyak soal adanya konvoi itu. Dia mengklaim bahwa pihaknya hanya memiliki wewenang terkait dengan pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas saja. Soal atribut mungkin lalu lintas tidak, jika lalu lintas hanya menangani ketika ada kejadian kecelakaan, jika soal itu jajaran wilayahnya. Polda Metro Jaya akan mendalami video viral yang memuat aksi konvoi puluhan motor yang membawa atribut bertuliskan Khilafatul Muslimin. Polisi juga akan memanggil pembuat video viral itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan akan menindak peristiwa yang video viral di jagat maya. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah data dalam peristiwa itu termasuk asal konvoi motor tersebut. Pihaknya juga akan terlebih dahulu mencari pengendara yang membuat video dalam motor tersebut. Penyidik akan memanggil pembuat video itu. Dia menegaskan dengan membawa atribut bertuliskan khilafah itu tak dapat dibenarkan. Kegiatan itu tidak dibenarkan secara aturan di Indonesia karena Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Di mana sebelumnya konvoi Khilafatul Muslimin disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei sekitar pukul 9:14. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Para pemotor itu juga tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Video aksi konvoi puluhan pemotor yang membawa atribut khilafah viral di media sosial. Aksi itu terjadi di Jakarta Timur, di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengaku akan menindak peristiwa itu. Petugas juga mengantongi sejumlah data termasuk asal konvoi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku.